Baik, selamat siang, salam bahagia untuk kita para calon guru profesional. Langsung saja, baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD, di mana anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Aulia Irhamna, Cut Putri Makfira, Vira Yolanda, Makfira, Nurul Wasila, dan saya sendiri Pika Swabinsaran. Dan langsung saja akan pertama dijelaskan oleh Kak Cut. Kak Cut, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian dan evaluasi dalam pemahaman UBD. Penilaian dan evaluasi adalah komponen yang sangat penting dalam mengukur apakah peserta didik itu berhasil atas pembelajaran yang kita buat atau belum. Nah, teknik penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD ini berbeda dengan model taksonomi Bloom, karena memang komponen-komponen yang dikategorikan juga ditempatkan dalam elemen-elemen yang berbeda. Untuk penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD ini terdiri dari 6 aspek. Yang pertama ada kemampuan menjelaskan, kemudian ada kemampuan interpretasi, kemudian ada kemampuan aplikasi, kemudian ada kemampuan perspektif, kemudian ada kemampuan berempati, dan terakhir adalah kemampuan pengetahuan diri. Nah, untuk kelompok kami akan menjelaskan tentang kemampuan menjelaskan, di mana ini adalah salah satu base konsep ya, artinya pengetahuan, artinya sesuatu yang minimal harus dicapai oleh peserta didik ya, sebelum ke elemen-elemen berikutnya. Nah, kemampuan menjelaskan ini terbagi lagi atas 5 kriteria. Yang pertama ada akurat, yang kedua ada koheren, yang ketiga ada dibenarkan, yang keempat ada sistematis, dan yang kelima ada prediktif. Untuk kemampuan akurat ya, untuk kemampuan menjelaskan pada aspek akurat, ini adalah kemampuan seorang peserta didik untuk menjelaskan sesuatu yang benar secara fakta ya. Makanya di sini untuk kemampuan akurat itu terdiri dari 2 rubrik ya. Rubrik yang pertama adalah peserta didik itu mampu menjelaskan sesuatu berdasarkan fakta. Kemampuan kedua atau rubrik kedua adalah setiap informasi yang diberikan oleh peserta didik itu harus tervalidasi dari sumber-sumber yang lainnya. Jadi ketika kita guru mencari sumber informasi yang kita dapatkan dari peserta didik ini, dari pengetahuan yang sudah diinterpretasikan, itu harus tercapai. Artinya harus dari sumber-sumber lain itu tetap sama informasi dengan apa yang peserta didik itu ucapkan atau tuliskan. Nah, jadi contohnya di sini adalah misalnya pada materi sistem peredaran darah. Ketika peserta didik itu bisa menjelaskan tentang tekanan sistol dan diastol, yaitu tekanan darah, berapa mmHg ukuran tekanan sistol dan diastol itu sesuai fakta. Ya, jadi kalau misalnya peserta didik bilangnya, tekanan darah seseorang itu yang normal sekian, apakah itu benar? Apakah itu dapat dibenarkan? Apakah yang dia jelaskan itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai fakta dan dicari di sumber lain itu benar nggak informasinya? Nah, itu ya tentang kemampuan menjelaskan pada aspek akurat. Untuk aspek selanjutnya, kemampuan menjelaskan koheren akan dijelaskan oleh Aula Irhamna. Baik, terima kasih Kak Cut Makfira yang menjelaskan dengan baik. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Aul Irhamna. Saudara Aul Irhamna, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemampuan menjelaskan yang koheren. Artinya, kemampuan peserta didik dalam menjelaskan materi secara berkesinambungan. Penjelasan peserta didik harus berkaitan, berhubungan, berkesinambungan dengan materi pelajaran yang dipelajari. Contoh dari koheren ini yaitu peserta didik ketika menjelaskan sistem ekspresi pada manusia, mampu menjelaskan dengan berkesinambungan, yaitu dapat mengaitkan antara suatu bagian dengan bagian yang lain. Misalnya,
Peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem ekskresi dan berkesinambungan dengan sistem organ ekskresi pada manusia. Dan peserta didik dapat mengaitkan fungsi organ ginjal dan berkesinambungan dengan mekanisme pembentukan urin. Nah, penilaian daripada koheren ini yaitu yang pertama, penjelasan yang diberikan tidak berkesinambungan dengan materi yang dipelajari. Dan yang kedua, penjelasan yang diberikan kurang berkesinambungan dengan materi yang dipelajari. Ketiga, penjelasan yang diberikan cukup berkesinambungan dengan materi yang dipelajari. Dan yang keempat, penjelasan yang diberikan sangat berkesinambungan dengan materi yang dipelajari. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aula. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Makfira. Pada Saudara Makfira dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai kemampuan menjelaskan dalam kategori dibenarkan. Di sini maksudnya bersifat benar dan sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya bahwa peserta didik dapat menjelaskan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contohnya, misalnya pada sistem pencernaan. Peserta didik dapat menjelaskan organ-organ sistem pencernaan manusia sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya juga peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari sistem pencernaan manusia sesuai dengan faktanya juga. Selanjutnya, peserta didik juga mampu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terganggunya sistem pencernaan manusia. Dapat dilihat di sini bahwa peserta didik dapat menjelaskan atau dapat mempertanggungjawabkan kebenaran atas fakta yang ada. Rubrik penilaian kebenarannya ada 4. Yang pertama, penjelasan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, penjelasan kurang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, penjelasan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penjelasan sangat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi seperti itu kemampuan peserta didik dalam menjelaskan dalam kategori dibenarkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Makfira. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fira Leonanda. Pada Fira Leonanda kami persilakan. Oke, kemampuan menjelaskan bagian sistematis, artinya peserta didik dikategorikan memahami apabila dapat menjelaskan sesuatu dengan runtut dan secara menyeluruh, yang bersifat utuh, teratur, terpadu, bisa menjelaskan rangkaian sebab dan akibat. Nah, contohnya di sini peserta didik menjelaskan materi sistem pernafasan pada manusia, dimulai masuknya udara dari hidung, kemudian melalui faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan pertukaran gas di alveolus. Artinya di sini penjelasannya itu runtut dan tidak terbalik-balik gitu. Nah, rubrik penilaian untuk kemampuan menjelaskan secara sistematis ini ada 2 yang ditampilkan di sini. Yang pertama itu penjelasan yang diberikan bersifat berurutan dan teratur. Yang kedua, penjelasan yang diberikan bisa menjelaskan hubungan sebab dan akibat antar materi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fira Leonanda. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan dari Kak Nurul Wasila. Pada Kak Nurul Wasila kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan menjelaskan dalam kategori prediktif. Jadi artinya di sini adalah peserta didik dapat menjelaskan sesuatu yang akan terjadi berdasarkan konsep biologi. Nah, kemudian contohnya itu seperti peserta didik dapat menjelaskan efek dari lemak dan karbohidrat yang berlebihan terhadap tekanan darah. Jadi rubrik penilaian prediktif ini dia yang pertama penjelasan konsep awal akurat dan benar. Kemudian penjelasan dapat menjelaskan apa yang akan terjadi berdasarkan konsep awal tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan akan dipaparkan oleh Cut Putri Makfira.
Oke, terima kasih kepada Nurul Wasila. Sekarang di sini kita kembali lagi ya mendiskusikan. Di sini kami akan mendiskusikan kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Jadi kelompok kami menjelaskan tentang komponen menjelaskan, yaitu salah satu komponen dasar dari penilaian UBD. Komponen menjelaskan ini terbagi lagi ke dalam 5 kriteria. Ada akurat, yaitu di mana peserta didik bisa menjelaskan sesuatu yang informasinya itu benar bila dicari dari sumber-sumber yang lainnya. Kemudian kemampuan menjelaskan koren, artinya apa yang dijelaskan itu relatable dengan konsep-konsep yang selanjutnya. Nah, kemudian kemampuan menjelaskan dibenarkan, artinya apa yang dijelaskan peserta didik itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan asal-asalan dan dapat terbukti. Nah, yang keempat ada kemampuan menjelaskan sistematis, artinya apa yang dijelaskan oleh peserta didik itu beruntun, nggak kacau, jadi sesuai dengan orderannya. Dan yang terakhir ada kemampuan menjelaskan aspek prediktif, artinya di mana ketika peserta didik bisa menjelaskan sesuatu konsep dasar sebuah materi misalkan dan bisa membayangkan kira-kira ke depan apa yang akan terjadi apabila faktor X timbul, apabila faktor Y timbul. Gitu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Cut Lutfi Makira yang sudah menyimpulkan hasil diskusi kita dengan hari ini. Hasil diskusi kami, begitulah hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan hari ini. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Selamat sore untuk kita semua para calon guru profesional. Udah, Bir?